dan konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, materi tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, aspek ruang dan waktu. Yang kedua, interaksi keruangan dan waktu. Yang ketiga, pengaruh interaksi ruang dan waktu. Yang keempat, bentuk interaksi keruangan. Cus, kita belajar bersama-sama. Yang pertama itu aspek ruang dan waktu. Pengertian ruang sendiri adalah ruang adalah suatu permukaan di bumi ini yang tidak hanya terdapat udara, tapi juga lapisan atmosfer. Ruang memiliki konsep dasar seperti yang pertama, ruang berada di permukaan bumi. Yang kedua, ruang memiliki lapisan atmosfer. Yang ketiga, ruang mencakup perairan seperti laut, sungai, dan danau. Yang keempat, ruang dapat dilakukan sebagai interaksi manusia maupun hewan. Ruang meliputi 3 hal, yaitu ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Ruang juga memiliki banyak manfaat, walaupun beberapa ruang tidak terhuni seperti lereng gunung berapi, kawah gunung berapi, atau kaki gunung berapi. Namun ruang tak terhuni itu tetap memiliki manfaat. Oleh karena itu, yuk kita jaga ruang di bumi ini. Hai, aku adalah yang kedua. Yang kedua adalah aspek waktu. Aspek waktu adalah suatu pertimbangan atau suatu peristiwa yang terikat oleh waktu. Jadi, peristiwa itu bukan hanya terikat oleh waktu loh. Peristiwa terikat dengan ruang juga. Nah, waktu dibagi menjadi 3, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, jadi kita bahas dulu yang masa lampau. Masa lampau adalah masa lalu, yang berarti adalah masa yang pernah kita lewati. Dan masa lalu itu sangat penting bagi kehidupan kita, karena dengan masa lalu kita bisa belajar tentang kesalahan kita dan bisa kita perbaiki di masa sekarang. Nah, yang kedua adalah masa yang sekarang. Masa yang sekarang adalah masa yang sedang kita lakukan saat ini, dan di mana masa ini adalah di mana kita harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk menentukan masa depan kita, yang tentang kita akan menjadi apa dan harus jadi apa, seperti menjadi dokter, guru, tentara, dan lain-lain. Jadi dengan belajar dengan rajin, masa depan kita akan cerah. Yang terakhir adalah masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah suatu masa yang akan kita jalani di masa depan, dan kita harus pintar bagaimana cara untuk menyikapi masa depan yang akan datang supaya kita berhasil menjadi apa yang kita inginkan. Nah, materi yang kedua adalah interaksi antar ruang dan waktu yang akan dibahas oleh teman kita. Nah, yang kedua ada perbedaan interaksi keruangan dan waktu. Yang pertama, perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan sumber daya alam yang dihasilkan berbeda. Maka dari itu, satu ruang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Setiap ruang memerlukan satu ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, dan terjadilah hubungan antara satu ruang dengan ruang lainnya. Contohnya, lapangan pekerjaan di kota sangat banyak, namun sebaliknya lapangan pekerjaan di desa sangat terbatas. Akibatnya, penduduk desa mencari pekerjaan di kota untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Syarat interaksi keruangan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi syarat interaksi keruangan. 1. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi apabila wilayah-wilayah menghasilkan komoditas yang berbeda. Contoh, wilayah A penghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, dan kemudian juga sebaliknya. 2. Kesempatan antara. Suatu wilayah yang menawarkan alternatif lebih cepat untuk memperoleh produk. Contoh, wilayah A membeli ikan di wilayah B, tetapi wilayah C jauh lebih dekat, maka wilayah A beralih ke wilayah C. 3. Keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Pengangkutan barang memerlukan biaya, akan tetapi biaya harus lebih rendah dibandingkan keuntungan, dan juga sebaliknya. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada sarana dan prasarana di daerah asal dan tujuan. Contoh, wilayah A akan menjual barang ke wilayah C, tetapi jalan di wilayah C mengalami kerusakan, maka wilayah A dan wilayah B kembali menguat.
Yang ketiga, pengaruh interaksi ke ruangan dan waktu. Yang pertama, perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Pusat perdagangan yaitu fasilitas komersial selain pasar dan toko yang dapat menimbulkan dampak terhadap pergerakan penduduk. Contoh, pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. Sedangkan pasar produk lokal yaitu sistem ekonomi di mana produksi barang dan jasa dilakukan dan dikonsumsi dalam wilayah geografis yang terbatas. Contoh, pasar produksi tahu di Serasi, Semarang. Yang kedua, perkembangan sarana dan prasarana, yaitu proses peningkatan fasilitas yang mendukung berbagai aktivitas manusia dalam suatu wilayah. Contoh, pembangunan jalan tol Trans Jawa. Yang ketiga, yaitu perubahan penggunaan lahan, yaitu proses suatu lahan yang digunakan dalam satu aktivitas diubah menjadi aktivitas yang berbeda. Contohnya, alih fungsi lahan persawahan menjadi perumahan. Yang keempat adalah perubahan orientasi pekerjaan, yaitu perubahan cara seseorang memandang pekerjaan mereka saat ini dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Contoh, pekerja pabrik ingin bekerja kantoran. Yang kelima adalah perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ialah perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan perubahan budaya. Contohnya, akulturasi dan urbanisasi. 4. Bentuk interaksi ke ruangan. A. Mobilitas penduduk adalah perpindahan dari ruang ke ruang. Contoh, urbanisasi, imigrasi, dan transmigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari negara ke negara lain, seperti mencari pendidikan atau mencari pekerjaan yang layak. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, seperti mencari hiburan dan mencari lingkungan atau pekerjaan yang baik. B. Transportasi. Transportasi adalah sarana perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh, kereta api, mobil, bus, dan sepeda. C. Komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Contoh komunikasi secara langsung yaitu berdiskusi dengan teman dan berbicara dengan guru. Sedangkan contoh komunikasi tidak langsung yaitu telepon, radio, dan surat.